Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini yang memampukan kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 5-7. Tertulis demikian. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Saudara yang dikasih Tuhan, berdoa bukanlah aktivitas yang hanya kita lakukan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi berdoa adalah merupakan juga kesempatan untuk kita bertanya, untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Untuk mendapatkan jawaban dari permintaan atau pertanyaan kita, selalu dibutuhkan waktu yang sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita seringkali ingin cepat-cepat mendapat jawaban, padahal kita perlu sabar dalam menantikannya. Dalam 1 Samuel 28 ayat 5-7 ini, Saul sedang menghadapi persoalan yang sangat sulit. Ada tentara Filistin yang hendak berperang dengannya. Dan menghadapi itu dia mengalami ketakutan. Dikatakan di sini hatinya sangat gemetar. Dalam kondisi itulah Saul bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya dalam hal ini tindakan Saul sudah benar. Ketika ada masalah yang membuatnya takut, membuatnya gentar, ia datang kepada Tuhan. Tapi apa yang kemudian menjadi salah adalah ia mencari alternatif lain ketika Saul tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dia pergi mencari jawaban, mencari petunjuk dari seorang pemanggil arwah. Dan kalau kita baca dalam ayat-ayat yang selanjutnya, muncul sebuah pertanyaan. Benarkah itu adalah arwah dari Samuel yang menjumpai Saul? Jawabannya adalah bukan. Walaupun tertulis ada kata Samuel di situ, tapi itu bukanlah Samuel, melainkan iblis yang menyamar seperti Samuel. Dan iblis yang menyamar itulah yang berkata-kata, seolah dia adalah Samuel. Kata-kata iblis kelihatannya rohani, bisa menggunakan firman Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah tipuan. Sayang sekali bahwa Saul pada menjelang akhir hidupnya terlibat dengan aktivitas okultisme. Mengapa ini bisa terjadi? Tidak lain karena Saul tidak pernah mau bertobat dari kesalahannya. Dia selalu memelihara iri hati dan kebencian terhadap orang lain, yaitu Daud, anak mantunya sendiri. Saul ingin selalu menjadi yang paling dihormati, paling berhasil, paling terdepan, paling segalanya. Fokusnya pada dirinya sendiri, bukan pada kehendak Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, bertanya kepada Tuhan atas suatu pergumulan yang kita alami, kita perlu bersabar untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Dalam kasus Saul, mengapa Tuhan tidak mau menjawab Saul? Sebabnya adalah karena Saul hidup dalam dosa.
Dosa menghalangi kita untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dosa juga menghalangi kita untuk mengerti firman Tuhan. Dosa membuat mata rohani kita terhalang untuk mengerti kebenaran. Itu sebabnya perlu untuk meninggalkan dosa, bertobat dan minta pengampunan Tuhan, supaya hati kita bersih, sehingga kita dapat mendengar dan mengerti suara Tuhan, dan kita dapat mengalami jawaban Tuhan atas segala pergumulan dan pertanyaan kita. Butuh waktu untuk mendengar suara Tuhan. Butuh waktu untuk mengerti kehendak-Nya. Jangan memaksa Tuhan untuk segera menjawab setiap permohonan doa kita. Tapi biarlah kita selalu sabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami tuntunan, pengertian supaya kami tetap sabar dalam menantikan jawaban doa, menantikan petunjuk dan tuntunan dari Tuhan atas setiap persoalan dan pergumulan yang kami alami. Berikan kami pengertian ya Roh Kudus lebih lagi, dan tolong kami supaya kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, masalah, pergumulan apapun. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berikan juga pemulihan dalam segala persoalan. Dan lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.